Saudara sekalian. Ya, saya senang bisa bertemu dengan Bapak Saudara di pada sore hari ini, juga yang mungkin mengikuti melewati YouTube. Ya Bapak Saudara, kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Gembala, ya Bapak Pendeta Kartomeus dan Ibu Yohana yang telah mengizinkan saya boleh melayani tempat ini. Demikian juga adik saya Eras ini yang luar biasa, ya semangatnya terus meresponi hati Tuhan. Ya PR-nya masih banyak harus diselesaikan. Baik Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya di ibadah yang sore ini yang masih tema dalam amanat agung, tapi saya merenung di Bapak Saudara. Kadang kita mikir, ya amanat agung itu seolah-olah kayaknya kita harus selesai atau bicarakan Kristus kepada orang yang belum percaya Tuhan. Betul, nggak salah. Tapi ada hal yang suka terlupakan, yang kadang kita pikir mereka semua baik-baik saja, yaitu apa? Anak cucu kita. Karena kita pikir mereka sudah ke gereja, maka urusan mengenal Tuhan itu sudah beres. Karena kita pikir mereka ada di lingkungan keluarga Kristen, maka semuanya pasti aman gitu ya. Tapi belum tentu Bapak Saudara. Kenapa Bapak Saudara? Sebab dunia sedang semakin kencang bersuara, memberitakan, bukan kabar baik, sedang memberitakan hal-hal keduniawian. Sosial media yang sekarang semakin bermacam-macam itu menyadarkan kita harusnya bahwa ya kita buka handphone aja sebentar saja sudah banyak berita-berita yang kita dengar yang masuk ya di dalam handphone kita. Nah, saya mau kasih kalimat penting ini di awal supaya kita menyadari ini, bahwa sesungguhnya hal yang jahat itu nggak lebih hebat dari kebenaran Kristus. Tapi kenapa kejahatan hal yang jahat itu kelihatannya lebih hebat? Masalahnya cuma satu, karena kebenaran tidak berani bersuara. Sekali lagi, kejahatan seolah-olah lebih hebat, lebih dahsyat pengaruhnya, kuasanya kira-kira gitu, daripada kebenaran. Itu bukan karena kebenaran nggak punya kekuatan. Dalam hal ini kebenaran Kristus ya. Bukan berarti karena kebenaran Kristus tidak ada apa-apanya. Kita sepakat kebenaran Kristus betapa besar kuasanya. Masalahnya cuma satu, karena kebenarannya tidak berani diperdengarkan. Kebenaran Kristus hanya tersuarakan di mimbar-mimbar gereja. Kebenaran Kristus kurang tersampaikan ketika kita di luar sana. Ya kita berharap orang pada nonton YouTube, dan kita berharap bahwa mereka mendengar firman Tuhan, puji Tuhan. Tapi jangan lupa, suara dunia juga begitu kencang di luar sana. Oke, sampai sini Bapak Saudara. Karenanya saya ingin mengawali malam hari ini, kita perlu menyadari bahwa pentingnya kita generasi demi generasi punya peran untuk terus menyuarakan kebenaran dalam generasi ini. Saya mau undang 5 orang yang sudah diminta untuk boleh maju ke depan, silakan. 5 orang yang akan bantu saya untuk kita membuat sebuah simulasi, Saudara ya. Terima kasih Pak Mondro ya kalau saya tadi ya namanya yang meminta saya minta tolong untuk memanggil atau memilih berapa orang. Oke, ya boleh langsung naik atas Pak. Nah, puji Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sama Ibu ya, 6 ya. Oke. Oke. Kalau Bapak kelahiran tahun berapa Pak? 72. Ibu tahun berapa? 55, berarti paling sini Ibu. 55 ya. 72, 55, 2000, 2010, 13, 2015. Oke. Dari 2010, 2010 tahun, 10 tahun. Oke, saya panggil kamu malaikat kecilnya sini ya. Yang 2000 dari berapa? 13. Oke, sini. Ya, berarti 2015 ya? Ya. Oke. Kamu sini, saya akan kasih satu sini deket-deket. Jangan takut, saya sudah sini. Ya. Nih. Ya, kamu hafalin ya. Atau jangan kami hafalin, kamu yang jadi ininya. Malaikat. Ini malaikat sini dong. Ya. Simple. Ini malaikatnya takut sama saya. Kamu nanti kasih tahu sama Oma ya namanya. Sama Oma apa tante? Oma ya. Kamu bacain pelan-pelan sama Oma. Ya.
kalimat ini, ya. Kemudian nanti kasih waktu Oma beberapa saat menghafalkan, ya. Setelah itu Oma lanjut, ya. Kasih jarak sedikit, kasih jarak biar nggak saling dengar. Oke, kasih jarak lagi ke sana. Iya, Ibu, ya. Yang 4 ngadep ke sana. Oke, kita akan masuk permainan dulu, boleh langsung? Next, ya. Kita mau main pesan berantai, ya. Ini permainan simple, tapi saya akan kasih tahu sesuatu yang penting dari semua ini. Oke, ini ceritanya malaikat Gabriel, ya. Yang menyampaikan pesan malaikat Gabriel bukan? Ya betul, ya. Kamu yang nyampein, pegang. Ini kamu paling aman loh, ya. Ya, kasih bisik-bisik, jangan kencang-kencang, bisikin Oma, ya, pelan-pelan. Kasih musik biar agak mendistract, ya, supaya agak ganggu dan kita relax. Ya, sambil berusaha menyampaikan, Bapak Ibu saudara, ya, nanti Oma selesai lanjutin, ya. Oke, perkenalkan saya Daniel Rusli, biarin mereka urusan sendiri, ya. Ya, saya Daniel Rusli dari Kota Tegal. Boleh ada tengah-tengah Bapak Ibu saudara, ya, saya diberkati seorang istri, mungkin slide sebelumnya, ya, Bu Agnesia Febriani dengan kedua anak Marvel dan Ceris. Ya, saat ini saya melayani di GBA Asun 3, ya, di pengembalaan yang dimulai oleh papa saya Pendeta John Rusli, dan 2023 yang lalu saya meneruskan pelayanan beliau, dan oleh kemurahan Tuhan hari ini kami mendampingi beberapa cabang, ya, 2 cabang di dekat Kota Tegal dan 1 cabang yang Oktober lalu baru Tuhan izinkan untuk kami melayani kembali, yaitu di kota Hong Kong, ya. Kalau tadi saya sedikit bersaksi sama Bapak Kartomius bahwa pada dasarnya saya nggak pengen, karena ya hidup apapun di sana itu pasti sangat tinggi, dan saya sudah menyampaikan sama jemaat di sana 3 hal yang tidak akan bisa saya cukupkan, yaitu tempat ibadah, mengirim utusan misi. Kami berulang-ulang akan ke sana, paling banter 2,5 tahun sekali, karena puji Tuhan sebelum pulang dari Hong Kong, kami 7,5 tahun di Hong Kong, dapat PR, ya. Tapi problemnya sudah selesai tante, ya jangan lama-lama tante, lanjut berikutnya saja, ya. Oke, malaikat menyingkir sedikit, ya. Ya, saya kasih panjang biar akan hafalin. Nah, saya bilang 3 hal. Yang pertama tadi, nggak bisa setiap tempat ibadah. Yang kedua, nggak bisa tempatin orang misi. Yang ketiga, kami akan jarang ke sana, paling banyak 2,5 tahun sekali. Itulah manusia, selalu mengukur dengan keterbatasan, ya kan? Tapi puji Tuhannya, Tuhan memang nggak cari orang yang mampu atau yang sudah sempurna, tapi Tuhan panggil orang yang mau. Awalnya saya nggak mau, tapi setelah saya sadar, lanjutin aja dulu, ya. Setelah saya sadar, maka saya memutuskan untuk merespon, dan saya sampaikan mereka, dan saya pikir mereka akan tolak kami. Ternyata jawabannya adalah, kami minta tetap Pastor Daniel sama istri dampingi kami. Ya itu, ya sudah, kita jalan 2,5 bulan lebih, jemaat ibadah di lapangan, di taman, ya. Kami nggak datang, nggak ada utusan misi, tapi mereka terus setia. Desember minggu terakhir, ada seseorang yang berkata, Pak, saya punya restoran, lantai 2-nya kalau sampai jam 12 masih kosong, bisa dipakai. Kalau mau Bapak pakai dari pagi sampai jam 12. Singkat cerita, minggu terakhir Desember kami mulai pakai tempat buat ibadah sampai hari ini. Dan kami masih berdoa. Boleh lanjut Pak, Bapak? Kami masih berdoa, dan saya percaya Tuhan akan terus pimpin, ya. Tidak mengandalkan janji manusia, tapi kalau ada orang yang Tuhan taruh hati, ya, maka Tuhan akan bekerja, ya. Kita terus lagi doain, karena orang yang punya restoran ini berkata, doakan saya akan pindah 1 toko, maksudnya toko yang lain mau dipindah, dan kalau Tuhan izinkan saya dapat 3 lantai, supaya lantai 2 buat ibadah, lantai atasnya buat kantor pastoral gereja, kira-kira gitu. Nah, itu terserah Tuhan. Yang pertama dijawab, oh, udah mau selesai. Yang kedua, tiba-tiba ada utusan misi yang sudah punya visa 3 tahun, 2,5 tahun, tiba-tiba muncul. Itu yang Tuhan lakukan, yang kami nggak tahu. Yang terakhir, yang ketiga, karena sudah tambah dekat, ya, semakin mudah semakin cepat pesannya nyampe. Ya, akhirnya yang terakhir
tadinya cuma 2,5 tahun pemikiran kami, tapi Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Akhirnya dari awal Januari kami datang, nanti sampai Desember sudah planning 4 kali datang, saudara. Yaitu kemurahan Tuhan. Amin. Saya mau kasih tangan buat Tuhan kita. Tuhan yang cukupkan, sudah dibayar lunas di depan. Karena kalau bayarnya sekarang ini harga tiket tadi gila-gilaan karena perang, saudara. Jadi Tuhan sudah bereskan di awal semua. Itu kemurahan Tuhan. Saya kira sudah selesai. Aman? Ya saya kasih waktu pendek sekali karena saya bersaksi, jadi madan panjang ini ya. Oke, selesai? Sudah yakin? Ya, oke. Boleh bantu mic 1? Pinjam mic 1 buat adik kita, siapa namanya? Oh, Oni. Sekolahnya di mana? Pakai mic-nya? SD? Hobinya apa? Ini tujuan saya mendistract dan lupa. Nyanyi, oke. Punya berapa saudara? Ada kakak, ada adik? Ada kakak. Ya, oke. Boleh sampaikan yang tadi disampaikan sama kak siapa? Kak Fian? Yesus menyampaikan kebenaran kita. Gak apa-apa, it's okay. Ini murni tidak di briefing sebelumnya, tidak dikasih tahu. Boleh? Masih mau coba? Lupa? Akan lupa? Gak apa-apa. Tuhan Yesus tak baik dulu sekarang selamanya. Amin. Ya. Nah, ini uji coba yang pertama. Masalahnya di mana? Kita nggak perlu salahkan 1, 2, 3 generasi. Bahkan, nah kita kamu mundur dikit. Kita tanya, penyampai pesan pertama nih generasi 1. Pinjem mic-nya. Tante namanya siapa tante? Bu Yani. Coba. Ini kan penyampai pesan pertama. Harusnya beritanya benar. Coba kita tes ya. Umurnya tadi berapa? 71. Nah ini memang sengaja saya taruh yang 71 paling depan loh saudara ya. Iya, silakan Bu Yani. Yesus adalah kebenaran. Dan kita dipanggil untuk menyuarakannya dari generasi ke generasi. Ternyata luar biasa. Luar biasa. Nah, ini berarti malaikatnya menyampaikan pesan dengan maksimal ya. Jadi nggak meleset. Kamu nggak tunjukin? Tunjukin ya? Oh tunjukin ya. Udah diampuni lah ya. Oke, kita akan lakukan simulasi yang kedua. Saya nggak tahu apakah Bapak mendapat pesan yang sama. Yang diingat apa? Silahkan Pak. Tuhan adalah kebenaran. Kita disuruh menyampaikan dari generasi ke generasi. Oke, iya sudah mulai meleset. Oke Pak. Ya, coba apa yang kamu ingat yang kamu dapat? Yesus adalah kebenaran. Kita menyampaikannya dari generasi ke generasi. Oke, iya. Ada beberapa 1-2 kata yang meleset. Oke. Yesus adalah kebenaran dan kita menyampaikan dari generasi ke generasi. Oke, ya. Ternyata betul ada yang sedikit miss. Nah, saya mau pakai cara yang kedua. Yang kedua adalah cara begini. Malaikat akan ngomong lagi ya kepada Oma Yulia, ke Yunia. Nah, kita lakukan Oma Yani, oke Oma Yani. Coba, meskipun tadi udah sempurna. Nah, coba ngomong sekali lagi, silakan. Yuk, lakukan. Yuk. Yang lain ada di sana. Iya, malah aku bingung guys. Bisa dulu. Oke, nggak apa-apa, Oma. Sudah sampaikan ke Bapak. Ya, silakan Pak. Diulangi nggak apa-apa. Ya, untuk simulasi ini butuh waktu sedikit ya, Bu. Saya harap sabar. Tapi simulasi ini akan kasih gambar apa yang ingin saya sampaikan. Oke, lanjutkan. Sekarang caranya adalah malaikat ngomong lagi sama Ibu Yani. Pastikan apa yang disampaikan tadi benar. Coba
coba sampein lagi. Oke, sampaikan. Pak siapa namanya? Pak Aris. Oke. Pak Aris denger lagi dari Ibu Yani. Dengerin lagi. Ini metodenya yang kedua lain ya, Bapak Ibu ya. Oke. Pak Aris ulangi lagi. Malaikat ngomong lagi ke Bu Yani. Ayo terus. Bosan lah gak apa-apa. Yang penting sampai benar. Nah kayaknya lupa nih di sini nih. Ya, kasih tahu lagi. Tahu Pak? Sudah, Ibu Yani ngomong lagi sama Aris. Bapak Ibu bosan? Kita lihat bosan, tapi Tuhan gak pernah bosan sama kita. Amin, saudara. Bolak-balik keliru, bolak-balik salah, Tuhan terus ngomong sama kita. Ya. Nah, ini tambah pede nih, tambah yakin ya. Ibu perlu dengar lagi? Mau pasti lagi? Silakan. Oke, kayaknya udah yes, good, mantap ya. Pasti lagi, dengerin lagi. Oke, dan pasti sekali lagi. Karena bisnis saya mau tanya dia, kasih tahu sekali lagi. Udah jalan di sistemnya nih. Ini yang namanya pemuritan, ya Bapak Saudara ya. Ada salah? Benar? Salah kayaknya. Waduh, oke harus benerin tuh. Kayaknya lama-lama malaikatnya langsung kepada generasi terakhir ya. Oke, kayaknya udah keren ini ya. Yuk, Bapak Saudara kita dengar message-nya 1, 2, 3. Yesus adalah kebenaran dan kita dipanggil untuk menyuarakan dari generasi ke generasi. Oke, kita buka layarnya 1, 2, 3 next. Sama-sama baca 3, 2, 1. Yesus adalah kebenaran dan kita dipanggil untuk menyuarakannya dari. Boleh kasih tepuk tangan buat 5 generasi. Bapak Ibu akan belajar sesuatu ya. Saya kira dengan simulasi ini khotbah saya selesai. Oh enggak. Ya, kalau maunya sih selesai karena saya kira udah jelas, tapi saya akan sampaikan. Terima kasih sekali lagi, boleh duduk ya. Boleh kasih tangan buat penang volunteernya luar biasa. Ya. Nah, kekasih Tuhan, dari apa yang kita belajar ya, kita mau renungkan dan kita sadari bahwa menyampaikan pesan berulang-ulang itu amat sangat penting. Kita perlu menyampaikan kebenaran, tak jemu-jemunya. Karena sekali menyampaikan belum tentu pesan itu sampai dengan jelas kepada generasi berikutnya. Ya Pak ya Bapak Saudara. Dan jangan pernah bosan dan jangan pernah menyalahkan. Aduh, kamu gimana sih? Saudara, setiap generasi punya tantangannya. Setiap generasi punya pergumulannya. Tetapi setiap generasi juga punya kesempatan yang sama untuk mendengar kabar kebenaran Kristus. Amin. Tidak separuh, tidak seperempat mereka berhak untuk terima semua pesan itu. Kenapa Bapak Saudara? Saya tuliskan kalimat ini. Kalau kebenaran Tuhan tidak disampaikan dengan benar, kalau perlu saya kasih keterangan, dengan berulang-ulang,
maka generasi berikutnya bisa menerima versi kebenaran yang salah. Bapak Ibu, kadang orang menyalahkan anak sekarang ini, aduh kacau, generasi sekarang ini aduh nggak ada takut-takutnya sama Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaan saya balik, seberapa sering Anda berulang-ulang menyampaikan kebenaran itu pada generasi berikut? Yang di YouTube, mudah-mudahan yang ibadah pagi dapat ini juga. Karena menurut saya ini message yang penting. Karena amanat agung selalu dimulai dari Yerusalem. Dan amanat agung gak akan pernah sampai ke ujung bumi kalau yang Yerusalem gak dengar dengan jelas dan terima dengan tepat kebenaran itu. Setuju apa setuju manusia? Saya gak bilang setuju apa enggak, karena harus setuju. Karena pesan awal salah, ujungnya akan salah. Dan untuk bisa menyampaikan pesan dengan benar, metode yang kedua yang tadi kita lihat, kita jangan pernah puas bahwa sekali kita ngomong, generasi berikutnya ngerti. Ya, benar gak Bapak Ibu? Malaikat harus berulang-ulang ngomong ke generasi satu, Yesus adalah kebenaran. Ya, tapi luar biasa loh tadi. Saya salut Ibu Yani langsung benar di awal gitu ya. Ya, dapat contekannya cukup lama karena saya kesaksian ya. Kalau lebih pendek mungkin aduh apa ya? Saya pernah lakukan ini di Tegal. Lalu generasi pertama yang paling senior ya, udah ketawa-ketawa dulu, ujungnya baru ketahuan. Kenapa dari awal udah ketawa? Anak itu ngomong, Yesus adalah kebenaran, liyane klalen. Makanya semua generasi ketawa, karena pesannya Yesus adalah kebenaran, liyane klalen. Ya memang benar sih Yesus adalah kebenaran, yang lain lupa. Nah, tapi mari penting sekali kita sadari bahwa hari ini kita nggak sekedar belajar komunikasi. Tapi hari ini saudara dan saya sedang belajar tentang warisan nilai-nilai rohani ilahi yang sedang harus diteruskan. Kebenaran yang harus diberitakan dari generasi ke generasi. Saya kasih judul dalam Inggris-Inggrisan biar keren, speak up the truth from generation to generation. Memberitakan, menyatakan kebenaran dari generasi ke generasi. Yuk baca Mazmur 78 ayat yang keempat. Kita baca ayat ini. 3, 2, 1. Kami tidak hendak sembunyikan kepada, tetapi kami akan. Haleluya. Ya, kita akan lihat yang pertama, saudara, firman Tuhan tadi katakan kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Kebenaran pertama yang harus kita sadari, kebenaran harus diteruskan, bukan disimpan. Kebenaran firman yang Bapak Ibu terima, bahkan ketika Anda sebagai seorang anak yang sekarang sudah senior, itu harus terus disampaikan. Kita bisa bilang, ya udah nonton aja YouTube, dengerin lagi khotbah Pak Pendeta tadi di YouTube dan sebagainya. Bisa. Tapi Bapak Saudara, Anda dan saya tetap punya peran untuk terus menyuarakan kebenaran itu. Kata tidak menyembunyikan dalam hal ini adalah saudara dan saya tidak boleh diam. Kadang sebagai orang tua, opa, oma, kakek, nenek, kita lebih cerewet dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Jangan ini, jangan itu, nanti gini, nanti gitu. Ya, jangan pegang HP lama-lama. Ya, jangan kebanyakan main, jangan kebanyakan ngeluyur. Menggunakan kata jangan lebih sering itu akan membentuk seorang anak yang lebih anxious, lebih khawatir. Ya, dunia psikologi ngomong kayak gitu. Ubahlah kata-kata itu dengan kata-kata yang artinya sama tapi dimulai dari kata yang positif kalau dunia psikologi. Dan saya mau bilang gitu loh, saudara. Alkitab mengajarkan kepada kita, dan di dalam Alkitab ada banyak pesan-pesan penting yang harusnya orang tua, opa, oma, generasi-generasi atas terus-menerus jangan bosan-bosan sampaikan ke generasi yang ada. Ya, tadi siapa namanya yang 10 tahun? Foni. Ya, saya percaya kalau Foni dididik akan Tuhan, dibimbing dengan benar oleh orang tua, oleh
generasi di atasnya lagi, oleh mentor-mentor, ya. Maka Foni akan jadi orang yang dipakai Tuhan dahsyat. Jangan lihat hari ininya mungkin, wah masih seorang anak kecil, tapi dia potensi yang besar. Seperti tadi saya pagi cerita, anak saya nomor 2 umurnya 8 tahun. Lewat satu anak ini saudara, dia cuma ajar satu temannya ke gereja. Tapi minggu lalu saya dikejutkan ada 6 anak lain yang datang ke gereja. Ternyata 6 anak ini masih sepupu, saudaraan sama satu anak yang diajak anak saya. Diajak 1 orang, tapi setelah itu 7 orang bersama dibawa datang sama Tuhan. Anak saya bukan anak yang suka tampil di depan, masih malu lah, bukan nggak suka, masih belum pede gitu ya. Ketika diajak, ayo belajar, kok Charis lagi, gitu. Kok gantian gitu. Tapi Bapak Saudara, kami punya komunitas sel group, kami sebutnya kompak, komunitas sepakat untuk anak-anak. Bahkan ada anak yang terkecil itu saya kira umur 3-4 tahun dia ikut kompak. Setengah jam seminggu sekali baca firman, saling mendoakan. Kamu punya perkumpulan apa? Ada yang cerita pengen rumah papa yang di luar kota laku terjual. Dan itu minggu ke minggu ngomongnya itu karena memang rumahnya belum laku-laku. Tapi anak ini sedang melakukan push prayer until something happen. Tanpa sadar kita sedang ngajari untuk memberitakan kebenaran berulang-ulang. Tidak menyembunyikan, jangan diam. Menceritakan artinya gini saudara. Yang pertama jangan diam. Menceritakan artinya dengan sengaja Anda aktif ngomong. Banyak orang tahu kebenaran tapi malas ngomong, ya betul. Malas apa lagi? Aku udah pernah ngomong sama itu orang, diomongin, itu bebal itu. Kita kan berhenti akhirnya, betul gak saudara? Tapi Alkitab mengatakan jangan pasif, jangan berhenti, terus ceritakan, aktif dengan sengaja berulang-ulang. Karena dengar ini Bapak Saudara, iman tidak bisa turun secara otomatis karena orang tuanya Kristen sungguh-sungguh, anaknya pasti Kristen sungguh-sungguh. Lebih ekstrem nih, iman tidak turun otomatis meskipun bapaknya pendeta, anaknya sungguh-sungguh. Benar ya Ras? Tapi untung papanya ngajari terus ya sama mama ya, jadi sungguh-sungguh. Coba kalau Bapak Ibu Gembala, anak saya anak pendeta, jadilah seperti yang kau mau. Aku sih serahkan sama Tuhan. Ku serahkan. Wah bisa kacau saudara. Benar gak Pak? Kenapa? Suara dunia sedang mengejar-ngejar dia. Satu kali ada orang memberi pertanyaan gini, makhluk mana yang paling rajin? Jawabannya setan. Setan itu paling rajin loh. Dia gagal mengelabui kita, dia cari cara lain untuk mengelabui kita. Dan gak berhenti-berhenti, niat sekali sampai kita jatuh gitu loh kira-kira. Setan kerja keras loh misalnya. Karena bukan hanya kita saja yang tahu bahwa Yesus akan datang, setan juga tahu Yesus akan segera datang. Halo. Tapi bedanya kita tahu Yesus segera datang, artinya kita siapin iman. Kalau setan tahu Yesus mau datang, artinya apa? Berusaha bikin semakin banyak orang tinggalkan Tuhan. Oke, saya mau tanya, siapa di sini yang tahu kisah pertobatan orang tuanya angkat tangan? Ada yang tahu kisah pertobatan orang tuanya? Pertobatan begini, meskipun orang tua yang Kristen dari kecil, tapi mungkin ada momen-momen di mana orang tua cerita sama bapak ibu atau saudara, dulu nih dari kecil Kristen, tapi saya baru sungguh-sungguh terima Tuhan waktu. Nah itu cerita Tuhan. Ada yang pernah diceritain orang tuanya? Oke, satu. Ada yang pernah diceritain? Ada lagi. Wah saudara, menurut kita ini nggak penting, ini penting sekali. Anak kita perlu dengar kisah pertobatan kita. Pulang dari sini ya, lakuin ya. Pastor, tapi anak saya masih tahun kecil. Cerita. Kenapa Pak Saudara? Mereka perlu dengar bagaimana kamu bisa mengenal Tuhan karena ada orang tua yang bertobat mengenal Tuhan.
Bagaimana orang tua mengenal Tuhan? Karena ada generasi di atas lagi yang percaya pada Tuhan. Itu tujuannya apa? Cuma untuk sadarkan. Tugas kamu berikutnya cerita bagaimana kamu nanti bertobat kepada generasi berikutnya. Sampai sini bisa ngikutin Bapak Saudara? Oke? Nah, saya ingin tunjukkan gambar ini Bapak Saudara. Ya, generasi sekarang bukan generasi yang bodoh. Generasi sekarang pengetahuannya tambah luas. Jadi salah besar kalau orang tua ngomong anak kurang asam garam, kurang pengetahuan. Salah Bapak Saudara. Anak sekarang lebih ngerti banyak hal dari kita. Ayo, mau kita bikin simulasi kedua? Gak usah ya Bapak Saudara. Anak 4 tahun ya, atau 5 lah, 5 dikasih handphone yang sama seperti orang tua atau dewasa yang umur sekitar 55 ke atas. Cepet-cepetan, siapa yang bisa operasikan HP itu? Siapa yang lebih jago? Siapa yang lebih jago? Saya kenal ada seorang anak masih kecil, buka HP jago sekali Bapak Saudara. Malah ngajari. Ayo, kalian berempat siapa yang suka TikTok? Ada? Siapa yang punya TikTok? Siapa yang main TikTok? Ini angkat tangan apa malu-malu? Anak sekarang Bapak Saudara, apa sih kebanggaan mereka? Followernya banyak. Dunia semakin kenal mereka. Mereka semakin mengenal dunia, itu kebanggaan. Generasi sekarang Bapak Saudara, meskipun kita bilang oke, Papa Mama kasih kalian ini itu wifi di rumah, bisa nonton ini gratis, bagus, lesson yang banyak bagus. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak ngajarin tentang iman, tidak bimbing mereka secara rutin, secara tekun tentang iman, hati-hati, dunia akan melahap mereka. Indonesia bukan kurang orang pintar. Indonesia kurang orang yang takut akan Tuhan. Halo? Kenapa? Oh, saya pikir ngasih kode yang di atas. Indonesia bukan kurang orang pintar, setuju Bapak Saudara? Indonesia kurang orang takut akan Tuhan. Dan orang takut akan Tuhan harusnya dilahirkan lewat gerejanya Tuhan. Karena iman yang tidak diceritakan akan berhenti diwariskan. Di awal saya bilang ini bukan hanya masalah komunikasi. Ini bicara tentang warisan ilahi yang Anda sedang siapkan. Teruskan buat generasi berikutnya. Banyak orang tua yang lagi mikirin bagaimana nyiapin deposit yang banyak, siapin tanah dan rumah, tapi lupa nyiapin nilai iman. Hartamu tidak akan bisa membimbing kau pada iman, tapi iman saudara akan menarik harta kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Bukan kata firman bilang, kalau engkau dan kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah dasar dari segala pengetahuan. Amsal 1:7. Betul Bapak Saudara? Dasar dari semuanya. Tapi kalau kita mau ngomong jujur-jujuran, kalau ada seminar parenting yang dibuat gereja, berapa banyak orang tua yang respon untuk datang? Gak perlu, anak saya belum punya masalah. Itulah Indonesia. Kena masalah dulu baru, ya Tuhan kenapa gini? Kita tidak antisipasi dulu Bapak Saudara. Kita gak prepare. Dengar kekasih Tuhan, iman yang tidak diceritakan sekali lagi akan berhenti diwariskan. Sampai sini sudah nangkap bahwa kebenaran itu harus apa? Diteruskan. Jangan jangan bangga Anda sudah menjadi pembaca firman yang khatam 8 kali. Tapi anak-anak keturunan saudara tidak tahu akan firman. Yang kedua, semua generasi adalah suara Tuhan. Jadi anak umur 10 tahun, dia berhak juga menyampaikan pesan Tuhan yang sama seperti generasi yang
71 tahun. Benar nggak? Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Apakah Ibu Yani berkata, enak aja, kamu masih kecil, nggak pantas kamu ngomong kayak gitu. Siapapun berhak menjadi suaranya Tuhan bagi generasi. Karena suara Oma Yani belum tentu cocok didengar sama teman-temannya seperti Foni ya. Bahasanya Foni adalah bahasa buat generasinya Foni. Sampai sini nangkap gak Bapak Saudara? Ada bahasa-bahasa gaul yang pasti Oma Yani tidak ngerti ngomong apa ya. Di sini ada guru sekolah minggu yang sudah 60 tahun ke atas, 50 tahun ke atas ada. Oh puji Tuhan, di sini guru sekolah minggunya muda-muda ya. Di tempat kami ada yang sudah oma-oma, tapi masih ditawari ke pelayanan lain. Saya cinta anak-anak, terus ya anak-anak. Sampai satu kali dia bilang, aduh lemes, ngejari terus, lari-lari. Terus yang kedua ngomong apa sih? Ngirim SMS, ngirim WA, pakainya bahasa singkat-singkat, ya pendek-pendek. KPD siapa? Emang DPA gitu ya? Kepada gitu kan. YG siapa? YG mungkin masih oke, tapi beberapa kalimat gaul mereka guru sekolah minggu yang sudah generasi atas pada bingung banget. Tapi kalau yang ngomong agak dekat, minimal kakak SMP, nyambung. Jadi saya mau katakan, hari ini jangan bilang anak kecil tidak bisa menyampaikan suara Tuhan. Bapak Ibu, Yoel 2 ayat 28 jelas, kalimatnya sangat jelas. Tuhan tidak bikin prioritas pertama yang generasi senior, yang anak-anak nanti belakangan. Enggak, kalimatnya jelas. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Katakan semua. Katakan semua. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan dapat mimpi. Teruna-terunamu akan dapat penglihatan. Semua generasi Bapak. Tapi perhatikan gayanya, caranya, metodenya bisa lain. Halo? Kadang kan yang kita ributkan kan justru gayanya. Puji Tuhan di sini Pak Gembala nggak komplain saya pakai kaos Pak, meskipun tak tutup jas. Mungkin ada yang bilang itu Pak Pendeta punya baju kayaknya salah cetak. Ini sengaja saya pilih baju ini loh Ustaz. Ya, ada yang tahu tulisannya Pak? Jauh sekali ya. Ini memang didesain kebacanya kebalik kayak mobil ambulan itu. Ini kalau lihat kaca baru ketahuan yang benar ini youth. Ya, kelihatan. Ya, kalau baca kebalik baru ketahuan ini youth. Kayak ambulans kan, Bapak Ibu bingung kan? Ini nulis apa sih setelah? Oh iya ini ambulans. Setelah dilihat dari belakang kan kaca spion, oh ada ambulans mau lewat. Bapak Ibu, semua generasi punya gaya, punya cara. Satu kali di gereja kami Bapak Saudara, awal-awal dulu ya, kami baru pulang, saya pulang dari Hongkong. Saya kasih kebebasan, semua generasi boleh main dengan gayanya. Satu kali ada seorang singer, ya cewek, bajunya Bapak Saudara, kemeja gitu ya, pakai ini juga blazer gitu ya, terus pakai kemeja, terus modelnya itu yang satu masuk, yang satu keluar gitu loh Bapak Saudara. Gak semua, biasanya kayak gitu itu gak semua. Satu, tapi efeknya kemana-mana gitu ya. Ini kok pelayan Tuhan tidak persiapan sungguh-sungguh, masa bajunya satu ke dalam satunya keluar gitu Bapak. Ya saya sih nggak marah, saya cuma ketawa. Ya iyalah pantas ya perbedaan generasi. Ya saya ajak yang muda bisa memahami, tapi saya ngomong sama yang senior dengan sebuah perumpamaan. Saya bilang begini, Bapak Ibu kalau beli kacang, yang dimakan kacangnya apa kulitnya? Jawabannya adalah kacang. Karena inti dari kacang itu isinya. Ya kan? Kadang kita suka ribut keluarnya, betul nggak Bapak Saudara?
akhirnya kalau kita nggak bisa belajar saling menerima hal yang luar tanpa menghilangkan yang inti loh ya Bapak Saudara, kita nggak bisa belajar menerima hal yang luar, akhirnya apa? Akan ada generasi yang berkata, tempat ini kayaknya aneh ya buat saya, ini bukan tempat yang cocok buat saya. Itulah sebabnya setiap minggu kelima tadi saya sampaikan di pagi, kami selalu memberi ruang kepada generasi anak untuk memberikan penampilan mereka dalam melayani Tuhan. Dan setiap ada 5 minggu dalam 1 bulan, maka minggu kelima kami jadikan ibadah generasi. Ibadah generasi itu apa? Yang pelayanan dari nyambut, pelayan pujian, itu sepanjang ibadah. Bahkan beberapa kali kami khotbah tandem. Ya, waktu itu saya punya kesempatan khotbah sama anak saya nomor 1 dan 2. Ya, caranya beda. Mungkin mereka buat khotbah kayak saya. Saya mikir gimana ya caranya mereka belajar menjadi seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Kita bikin talk show gitu ya. Mereka sebagai bukan sebagai narasumber tapi sebagai hostnya, saya balik. Jadi generasi-generasi ini diajak untuk menyadari mereka juga punya peran dalam pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Saudara, Tuhan tidak eksklusif. Tuhan inklusif. Tuhan mau pakai dari anak remaja, dewasa sampai lansia. Karena di mata Tuhan semua generasi adalah bagian dari rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin. Doa saya bahkan dari anak-anak tempat ini akan dipakai Tuhan dahsyat. Ya, saya bersyukur Pak Kartomeus ya memberi ruang sama anaknya, sama Eras. Ya. Saya percaya dia juga punya kapasitas untuk menyampaikan isi hati Tuhan dengan gayanya. Bahkan papanya tadi sudah mengakui, itu tuh Eras itu sekarang kemana-mana jaringannya. Dia di Mukia ada, di Mukaya ada, di Mono ya ada gitu ya, kira-kira gitu. Inilah caranya, geraknya. Dan saya berdoa biarlah semuanya akan dipakai Tuhan. Tidak ada generasi yang tidak akan dipakai Tuhan. Semua akan dipakai Tuhan. Apakah kita masih mau bersuara kebenaran bagi generasi ini? Amin. Seperti orkestra Bapak Saudara ya. Kalau kita lihat orkestra, ada yang mainnya kencang, ada yang main pelan. Dan gak perlu komplain. Karena tidak semua harus main kencang. Tadi saya perhatikan yang main musik ya, siapa main keyboard? Nanda, ya, dia mungkin, waduh, sama seniornya nih, wah kalau udah main, ya gak usah lihat dulu, gila. Tapi saya lihat waktu Nanda main, ya, dia menempatkan pada bagian-bagian yang dimana dia harus nampak. Ya lagu pertama tadi apa ya? Lagu, enggak yang cepat, yang cepat. Sebelumnya. Sungguh bangga. Ada organ ya? Itu yang orang yang sungguh bangga. Flute, itu flute ya? Coba Bapak Saudara, kalau main flute kencang sendiri. Bayangkan pemain flute yang beneran baru. Terus gak dilepas-lepas. Maksa main terus. Ini Pak kalau pakai keyboard sih aman ya. Tapi kalau jadi pemain flute beneran, sebentar, oke. 1 menit muka mulai merah merona. 2 menit megap-megap. 3 menit pingsan Bapak Saudara ya. Kenapa? Ngerti ya maksudnya ya? Enggak selalu orkestra itu kencang terus, kadang pelan, kadang nggak main, tunggu waktunya. Nah kalau di orkestra ada yang lebih keren lagi tuh. Kan ada yang main apa namanya? Ya macam-macam lah. Tapi ada satu alat kecil tuh, yang triangle ya. Itu mainnya nggak sering-sering Bapak Saudara. Ya, not baloknya panjang kali lebar kan, dibuka kayak gini. Itu yang pegang triangle. Wah di sini nih, tunggu nih, masih di ujung, tapi dia nunggu. Ting, ya, buka halaman nggak ada, buka harus sabar. Bapak Ibu, semua bisa berbeda. Tapi semua perbedaan itu untuk menghasilkan satu tujuan, supaya pesan kebenaran boleh sampai kepada
kepada semua. Amin. Jadi jangan ragu dan jangan meremehkan, jangan menyaksikan apa bisa mereka. Mereka masih kecil, mereka belum apa-apa. Dengar Bapak Saudara, dibutuhkan ketekunan dan kreativitas. Minta roh kreativitas untuk bisa membimbing generasi. Saya salut dengan kakak-kakak guru sekolah minggu di tempat kami. Ya, kami sebutnya Spark Community, api-api kecil gitu ya. Spark Kids. Mereka ini bayar harga. Beberapa yang senior tadinya nggak bisa pakai Zoom. Ini sekarang kami lagi ajarin pakai Smart TV, Bapak Saudara. Wah, itu tantangan mereka tersendiri. Ya, jadi ibadah sekarang kan pakai proyektor yang bukan Smart TV, proyektor smart gitu malah. Jadi nyari ini. Wah, awalnya ampun-ampun mereka. Aduh, nggak usah gini-gini dah, repot. Tapi kita dorong semua, ayo. Kalau mau menyuarakan bagi generasi, kita kudu mau belajar, kita mau kreatif. Ya. Mungkin masih ada yang kendala, dibantu. Yang muda mendampingi, yang lebih senior. Artinya Bapak Saudara, ayo kita sepakat. Karena gereja yang kuat bukan gereja yang didominasi yang muda, yang tua saja, tapi gereja yang mampu menyatukan semua generasi. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk buat Tuhan kita yang menyatukan semua generasi. Ya, ada secercah wajah yang cerah. Saya senang loh mereka dengerin firman ya. Ya, yang baju merah pun tenang, meskipun wajahnya ngadap sana. Tapi telinganya pasti dengar ke sini. Nah, sudah ada bisa tenang loh, keren. Ya. Nah, tapi problemnya ada satu hal yang rusak. Yang rusak itu apa? Teks. Cara kita berbicara akan menentukan masa depan generasi. Baca sama-sama. Oh, itu ayatnya belum saya ganti ya. Oke, itu Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Tapi kalimatnya benar, ayatnya benar. Judul kitabnya salah. Efesus 4 ayat 29, gak apa-apa ditanya. Efesus 4 ayat 29. Kita baca sama ayat itu. Boleh ditanya kembali yang tadi udah benar? Gak apa-apa. Ya, itu Efesus 4 ayat 29. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang untuk di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh. Problemnya seringkali bukan kebenarannya yang salah, tapi cara kita menyampaikan kebenaran yang salah mengakibatkan generasi salah menangkap pesan. Saya mau katakan gini, kebenaran yang disampaikan tanpa kasih itu akan meninggalkan luka. Dan sebaliknya, kasih yang disampaikan tanpa kebenaran itu akan melahirkan generasi yang berkompromi. Terlalu dikasihi, tidak diajar kebenaran, itu juga salah. Makanya saya nggak setuju kalau ada konsep yang, maaf ya, generasi muda ini orang tua muda nggak berani disiplin anak, alasan takut melukai hati anak. Itu akan berbahaya, saudara. Sebab apa? Gimana pun juga anak tetap harus didisiplin. Kitab yang bilang hajaran, didikan, teguran itu mendatangkan kebaikan bagi mereka. Ya, tentu bukan hajar dengan muka, siap, enggak, saudara. Tapi kita mengajar, sini, kamu salah. Ya, kami masih disiplin anak kami, ya. Tadi apa yang salah? Mulutnya salah. Nah, kami sahabat, di Hongkong itu gak gampang. Waktu kami 7 tahun di Hongkong, itu guru sekolah ngomong sama anak-anak. Anak-anak, kalau ada satu kali orang tuamu melakukan tindakan kekerasan fisik, memukul, melakukan apapun yang maksudnya disiplin, laporkan sama ibu guru ya. Nanti kami laporkan orang tua kamu. Di Indonesia mulai ke arah sedikit-sedikit Komnas HAM anak, gitu kan?
Ya kalau keterlaluan sih harus dilaporkan. Tapi kalau orang tua lagi didik anak, kita harus didik. Tapi kebenaran harus dengan kasih. Dan sebaliknya, kasih harus disertai dengan kebenaran. Bapak Ibu saudara kasih, banyak generasi terluka bukan karena salah isinya, tapi generasi terluka karena salah penyampaian, salah bicara. Kamu ya nggak tahu diatur, dasar anak saya. Nggak ada yang jawab, puji Tuhan ya. Kalau lagi ngelamun setan gitu kan. Nah kalau anaknya setan, orang tuanya ya setan juga dong, Pak Ustaz. Ya kadang-kadang kita lupa. Dasar anjing, maaf ya, ini cuma mau kasih contoh, saya nggak ngomong kasar. Dasar anjing, ya berarti kan yang ngomong ya baik saya ngomongnya. Maaf. Kadang tuh kita suka melakukan hal-hal yang kita ngerasa kita benar, kita ngerasa lebih senior, tapi kita lupa apa yang salah kita lakukan akan ditiru salah juga kepada generasi berikutnya oleh anak-anak. Makanya penting sekali kalau ngomong amanat aku, belajarlah kita sebagai generasi yang lebih senior, orang tua, bahkan opa, oma, ya. Karena kenapa saya harus juga ngomong opa, oma bolak-balik? Karena kadang keluhan dari orang tua adalah apa, Bu Ustaz? Ini simpel contoh. Beberapa orang tua mulai ngajari anak-anak jangan terlalu menyentuh permen dan ciki. Ya kan? Tetapi apa yang terjadi ketika jalan-jalan sama opa, oma, omanya, eyangnya, udah sini sama eyang kita beli permen, wah dirusak gitu ya kan, ya wah. Tapi Pak Ustaz, rekreasi itulah sebuah proses. Memang pemahaman itu bisa beda-beda, tapi ingat semua kembali pada satu tujuan. Apa yang kita bisa lakukan? Kadang ini kita bilang, emang kamu gak bisa dimengerti. Sebenarnya ada kalimat yang sederhana yang bisa kita lakukan yang tujuannya maknanya sama, tapi dengan cara yang beda. Kamu gak bisa dimengerti gitu kan? Kita bisa ngomong, boleh gak mama mengerti apa yang ada di hatimu? Tujuannya sama, betul gak Pak Ustaz? Daripada kita bilang, kamu yang gak bisa dimengerti. Nah, itu anak zaman sekarang kan bilang, ya papa sibuk sendiri dengan HP-nya, gimana ngertiin aku? Bisa ngomong gitu loh. Akhirnya ribut, betul gak Pak Ustaz? Papa gak punya waktu buat aku, anak bisa jawab kayak gitu. Jadi lebih baik bilang apa? Boleh gak papa dikasih tahu apa yang kamu mau? Nah ini nih, kamu salah. Bapak Ibu, daripada nyalahin orang, lebih baik kita ngomong, yuk kita belajar bareng memperbaiki apa yang kemarin salah supaya kita bisa lebih baik. Enak gak kayak gitu Pak Ustaz? Nah ini yang lebih seru lagi berikutnya. Istilah ini tadi pekan beberapa waktu lalu. Zaman saya memang lebih baik dari zaman sekarang. Enak zamanku dong, ya. Bahkan di dunia kegerejaan, saya pernah ngobrol sama papa saya, boleh nggak Pak, please, ya papa jangan terlalu sering ngomongin. Dulu, wah kalau penyembahan lebih luar biasa. Emang sekarang nggak luar biasa? Gayanya yang sedikit lain. Amin. Yang benar. Ya, ini pengalaman saya. Nggak tahu kalau ini kejadian di sini ya apa berarti. Tapi memang seringkali itu yang jadi apa ya? Hal yang memang setan sengaja jebak kita supaya kita disibukkan dengan saling menyalahkan. Harusnya kita saling bergandeng tangan, saling memahami supaya apa? Tujuan utama tercapai, yaitu apa? Semua anak-anakmu akan menjadi murid-murid Tuhan. Iya nggak Pak Ustaz? Tapi kan kalau komunikasi sudah berantakan, setan yang senang, setan yang sukacita. Kenapa? Mereka hancur dengan sendirinya. Boro-boro mikir jadi murid Yesus, mendingan satu jadi Yudas Iskariot aja. Gitu. Bapak Ibu, kita tuntaskan amanat agung ini. Benar harus disertai plus kasih.
Karena kata-kata itu seperti air yang bisa memberikan kehidupan, kesejukan, tapi juga kata-kata bisa jadi api yang menghanguskan. Jadi kuncinya di mana? Pilihannya bukan di kata, bukan di kebenarannya, ditentukan sama mulut kita. Satu kalimat akan bisa membangun masa depan, tapi satu kalimat juga bisa menghancurkan generasi. Saya akan tutup dengan kisah ini, Bapak Saudara. Musik boleh mulai mainkan yang dulu. Mungkin ada yang pernah dengar nama John Wesley. Mungkin ada yang pernah dengar nama Charles Wesley. John Wesley seorang penginjil yang luar biasa di tanah Inggris, dari pelayanan awalnya Anglikan dan dia melayani di Methodist Church, gitu ya. Penginjilannya luar biasa. Dan dia punya seorang adik yang namanya Charles Wesley. Dan salah satu lagu yang terkenal kalau di Natal dinyanyikan la 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 apa? God Angel apa? La 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 gitu. Itu lagu yang karangannya Charles Wesley. Dan Charles Wesley bikin 6.500 lagu semasa hidup. Tapi yang saya mau share cerita yang keren adalah ini, bosan. Kecil bisa, boleh. Nah, yang mau saya ceritain adalah seorang ibu yang namanya Susanna Wesley. Siapa Susanna Wesley? Dia bukan seorang pendeta terkenal, dia bukan pemimpin yang besar, dia hanya seorang ibu yang sederhana yang punya anak 19. Ya, 19 zaman dulu 1700-an. Itu anak 19 anak, Bapak Saudara, satu rumah. Dan dari keluarga yang sangat sederhana, hidupnya nggak mudah, ekonominya sulit, rumahnya sering kacau. Bayangkan ya, 19 tambah dia 20, dan suaminya ya dalam kondisi yang nggak bisa bertanggung jawab lebih lagi, tekanan hidup yang dialami. Tapi Ibu Susanna Wesley punya komitmen begini, setiap hari dia akan meluangkan waktunya untuk anak-anaknya. Dia ngapain? Dia ngajarin firman sama anak-anak. Dia ngajak berdoa anaknya bersama-sama dengan dia. Apakah cukup dengan seperti itu? Ternyata ada satu hal lain yang menarik. Bapak Ibu, Susanna Wesley sadar dia nggak cuma ngajarin anaknya berdoa, ngajak anaknya baca firman. Karena apa? Teladan lebih berdampak besar dari sekedar perkataan. Sehingga dia selalu punya waktu doa. Tapi karena anaknya 19, kalau yang udah besar bisa atur suara. Yang masih kecil-kecil, wah itu setengah mati. Makanya Ibu Susanna Wesley punya cara yang unik. Dia selalu mengumpulkan anaknya. Anak-anakku, kalau mama sudah taruh kain ini di kepala mama, artinya kalian semua harus diam, tenang sejenak. Karena apa? Mama mau doa dulu. Rumahnya gak besar, jadi otomatis akan sering ketemu. Tetapi hal itu sudah disampaikan berulang-ulang, sehingga setelah semua ribut, main ini itu sebagainya, aktivitas mereka lakuin, dan tiba-tiba mamanya taruh kain itu di kepalanya. Apa yang terjadi? Semua mulai adik-adik yang duduk diam. Karena mama mau bicara sama Tuhan. Wow. Hasilnya apa? Dari seorang ibu yang biasa, dia terus tanamkan ini. Lahir John Wesley, lahir Charles Wesley, lahir Samuel Wesley, dan keturunan-keturunan jadi orang-orang yang luar biasa. Bahkan ada generasi keempat itu menjadi pemain piano di kerajaan Inggris, memainkan lagu-lagu gereja terus. Dia bukan lahir dari orang yang hebat, yang terkenal, orang yang berpengaruh di lingkungan masyarakat. Dia seorang sederhana, seorang ibu yang setia menyuarakan suara kebenaran, dan itu dapat mengubah sejarah sebuah bangsa.
Jangan terburu-buru melihat hasil, karena setiap kata kebenaran yang kita ucapkan hari ini sedang membentuk generasi di masa depan. Saya ucapkan ini dengan kalimat ini. Slow is fast. Truth is fast. Truth is paced. Slow, pelan, tapi akan pasti sampai dengan tepat, dengan cepat. Truth is paced. Kebenaran akan tersalurkan. Tadi saudara lihat di simulasi pertama, berulang-ulang, tapi lama-lama seorang anak 10 tahun bisa dengan tepat menyampaikan pesan. Lakukanlah ini berulang-ulang. Amin, Bapak Saudara.